Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dan salam lestari bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan kami di program Kandah Kuna. Sebelum dimulai ada beberapa informasi, yakni pertama, kami tidak membagikan materi presentasi ya dalam bentuk apapun. Jadi jika membutuhkan materi, Anda bisa langsung kontak ke narasumber yang nomornya nanti akan tercantum di kolom komentar. Dan yang kedua, program Kandah Kuna memiliki 4 sesi. Ada 4 sesi yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Sesi pertama adalah perkenalan narasumber dan juga paparan awal. Kemudian pendalaman materi dengan narasumber, untuk sesi yang kedua. Kemudian sesi yang ketiga adalah elaborasi bebas, di mana Anda dapat berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan. Sesi yang keempat, konklusi, foto bersama, dan penutup. Perlu diketahui juga bahwa rekaman webinar ini akan diunggah di YouTube channel Banyumas History and Heritage. Jadi pastikan Anda membagikan link rekaman kepada teman-teman Anda yang tidak bisa hadir saat ini agar diskusi kita ke depan dapat lebih luas lagi. Nah, linknya bisa Anda dapatkan dengan mengikuti channel WhatsApp kami yang akan tertulis juga nanti di kolom komentar. Nah, teman-teman, kegiatan terdekat dari BHHC adalah Jelajah Cilacap yang akan kami selenggarakan bersama dengan Cilacap History dan diselenggarakan pada hari Minggu 20 April 2025. Mau tahu info lebih lengkapnya dan bagaimana syarat pendaftarannya? Di kolom komentar sudah ada link sosial media kami ya. Anda bisa follow langsung saja, ada Instagram, TikTok, YouTube channel dan juga WhatsApp channel. Nah, Kandah Kuna adalah program terbaru dari BHHC dan uh, untuk kandahan ini artinya adalah sarana untuk kandahan atau ngobrol yang tujuannya adalah sebagai ruang silaturahmi dengan pegiat sejarah, komunitas sejarah atau dengan stakeholder yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Kandah berarti berbicara dan kuna berarti kuno atau lawas. Jadi dalam ruang ini kita akan membahas segala sesuatu yang pernah terjadi sebelum kita ada, bagaimana keberlangsungannya dan bagaimana masa depannya. Kandah sendiri dalam bahasa Banyumasan ini sudah lama sekali tidak terdengar ya, dan yang sudah tergantikan oleh bahasa yang lebih populer atau mungkin kata yang tidak diucapkan lagi karena kita malu untuk mengucapkannya. Melalui ruang ini, kami mengingatkan bahwa bentuk pelestarian bahasa Banyumasan tidak hanya dengan menggunakan bahasa Banyumas itu sendiri, namun juga dengan terus-menerus mempertahankan istilah bahasa Banyumasan, bukan dengan sebutan lain seperti bahasa ngapak ya. Jadi saya mengingatkan bahwa dalam ruang ini dimohon menggunakan istilah bahasa Banyumasan, bukan yang istilah yang lain. Kandah Kuna diselenggarakan oleh Banyumas History Heritage Community dan Yayasan Lestari Banyumas Raya, didukung oleh Rumah Arsip Banyumasan dan Banyumasye Souvenir. Mayuh Kandah. Kandah Kuna episode ketiga malam hari ini. Kita akan kandahan bersama dengan Nugroho Pandu Sukmono, yakni seorang jurnalis, peneliti, dan pemerhati sejarah Banyumas. Mengangkat tema Raden Suteja, Jejak Jazz Banyumas yang Mendunia. Dan akan dipandu oleh moderator yakni founder Banyumas History Heritage Community, Mas Jatmiko Wicaksono. Sebelum dimulai saya minta reaksinya dari teman-teman, silakan bisa applause, bisa love, bisa segala macam reaction yang bisa Anda berikan ya. Dan mari kita sambut dengan meriah sekali Mas Jatmiko Wicaksono. Silakan Mas Miko, monggo. Yeah. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang hadir di sini ya di malam Selasa ya. Ini nggak ada kegiatan apa? Oke, ya. Terima kasih sekali untuk bisa bersama kami ya. Ini mungkin ada yang teman-teman yang udah mengenal BHC udah lama itu ya. Ini wah banyak sekali ini. Oke, selamat malam semua. Di sini kita sudah hadir Mas Nugroho Pandu. Ya. Ini nggak asing buat teman-teman di Banyumas itu mau komunitas apa aja ada Mas Nugroho ya. Mau komunitas musik, ada, komunitas seni, seni ada, komunitas budaya, ada, komunitas sejarah,
sejarah juga ada. Pokoknya nggak asing lah pokoknya. Yang nggak punya komunitas mobil, Mas. Oh. Oh, nanti ya Mas. Iya, mobil-mobilan dulu deh. Mobil-mobilan. Oke, baik teman-teman. Semoga ke depan bisa lebih seru lagi ya. Nanti kami juga di akhir sesi kita akan ada apa? Hadiah ya. Pertanyaan. Hanya ini ya apa ya sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman yang apa membutuhkan informasi lebih baik, lebih detail lagi gitu ya. Tapi ya pasti kita akan dibatasi oleh waktu. Jadi nanti teman-teman yang ingin lebih mengenal Mas Nugroho ini mungkin bisa kontak langsung dengan beliau ya. Nanti kita di akhir acara kita akan kasih link atau nomor WhatsApp ya Mas. Nomor WhatsApp nanti bisa Gitu. berkomunikasi langsung aja. Oke. Malam ini kita akan membahas seorang tokoh yang Banyumas banget gitu ya. Karena setiap mungkin teman-teman kalau masuk ke stasiun Purwokerto ya, ini kemarin-kemarin BHC mengunggah sebuah konten stasiun Purwokerto dan itu banyak sekali komentar, banyak sekali reaction yang dari masyarakat. Nah, kalau kita masuk ke stasiun Purwokerto itu kan suka ada lagu. Itu ya. Lagunya siapa itu, Mas? Ya. Kalau kita masuk di stasiun Purwokerto, baik itu kita datang atau kita mau berangkat, itu kita pasti mendengarkan satu penggalan lagu gitu ya. Nah itu lagu judulnya Di Tepinya Sungai Serayu. Yang itu kalau perlu kita ketahui bahwa itu adalah ciptaan satu-satunya ciptaannya Raden Suteja yang terasa cukup populer cukup akrab di familiar ya di telinga kita. Kalau dulu, kalau sekarang ini kan sudah diaransemen oleh Sundari Soekotjo ini ya, yang diperdengarkan di stasiun. Kalau dulu hanya tong tong teng ting teng hanya itu saja, hanya irama notasi dasarnya saja. Kalau sekarang sudah versinya Sundari Soekotjo itu. Oke. Itu, Mas. Ya itu yang mungkin teman-teman di sini belum banyak yang mengetahui ya. Jadi kalau kita, dan itu nggak terjadi di stasiun lain gitu loh. Tidak ada hanya stasiun Purwokerto gitu ya. Nah, sebelum jauh kita mengulik terkait dengan Suteja, saya ingin tahu dulu nih latar belakang Mas Nugroho. Mas Nugroho ini eklektik ya. Lahir di mana? Iya. Kemudian sekolah di mana, besar di mana, menikah di mana? Ya, gitu. Boleh diceritakan Mas itu. Bisa dibilang saya itu nomaden Mas. Nomaden. Jadi saya itu lahir di Kendari. Kendari itu Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara, di malah rumahnya waktu itu dekat pantai. Saya itu anak pantai Mas sebetulnya. Nah terus kemudian saya sempat sekolah di Jogja selama 1 caturwulan, sebentar banget ya. Kemudian pindah ke Purworejo juga sebentar, itu hanya TK sampai SD kelas 1 caturwulan 1, singkat banget. Kemudian kelas 2-nya baru saya di Mojokerto, Jawa Timur waktu SD kelas 2. Sampai saya lulus SMA pada waktu itu. Nah, karena dulu saya itu aktif di kegiatan pramuka ya, maksudnya anak pramuka. Waktu itu aktif di kegiatan pramuka dan suka yang namanya jelajah gitu Mas ya, jelajah, jalan-jalan, naik sepeda kemana-kemana. Mencari jejak gitu ya. Mencari jejak gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu pembina pramukanya itu rumahnya di Trowulan. Rumahnya di Trowulan, Mojokerto kalau kita ketahui dan pernah dengar itu pusatnya kerajaan Majapahit ya, pusatnya kerajaan Majapahit, dan di situ banyak banget peninggalan-peninggalan yang
masih ada sampai sekarang, Candi Bajang Ratu, Candi Brau, Candi Tikus, makam Tribuana dan sebagainya. Nah, itu di masa kecil saya, zaman SMP, saya sudah belusukan ke sana, sudah ngelayap ke makam, bahkan sampai 3-4 kali saya berkunjung ke sana. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan-jalan ke sana itu justru sendirian, Mas. Sendirian, pengen apa ngadem, pengen lihat kadang gambar juga di situ, walaupun gambarnya masih sampai sekarang gagal ya. Nah, itu. Terus kemudian setelah itu saya di sana baru 12 tahun ya, di Mojokerto 12 tahun, kemudian saya baru ke Purwokerto karena kebetulan juga mengenyam pendidikan lanjutan di sini, sampai bekerja dan kemudian menikah. Saya di Purwokerto, jadi berapa sekarang totalnya? 22 tahun saya sudah di Purwokerto, 22 tahun. Banyak tawaran untuk keluar daerah ke Jakarta, misalnya ke Jogja. Saya tetap kasih syarat, kalau boleh ngantornya di Purwokerto, saya tetap pilih di Purwokerto. Kalau tidak ya mohon maaf, saya nggak menerima. Karena sudah terlanjur cinta dengan Purwokerto, dengan Banyumasnya, lebih tepatnya dengan Banyumasnya. Ini sampai bahasa Banyumasnya aja melipit banget. Hampir, Mas. Tapi bandiknya masih kelihatan ini. Oh iya, itu kadang terselip gitu. Ya, Tapi karena orang tua darah asli Jogja, Mas. Jogja dari ibu sekarang sih tinggal di Purworejo itu. Jadi ya nggak jauh-jauh banget lah. Bapak orang Jogja asli, mbah-mbah saya orang Sedayu. Dan mohon maaf, ini Bapak itu dulu kerja di mana kok bisa menyebabkan Mas Nugroho itu bisa pindah-pindah itu? Nomaden ya. Kalau dulu itu ada yang namanya Departemen Transmigrasi, Mas. Departemen Transmigrasi sebelum kemudian dilebur jadi satu bersama tenaga kerja. Itu setelah reformasi ya, jadi Depnaker Trans. Bahkan kemudian bergabung lagi jadi Dinsos Naker Trans. Nah, sekarang ditambah lagi jadi ada yang digabung dengan Bapermasdes atau koperasi bahkan sekarang ya. Jadi di beberapa tempat itu beberapa kabupaten SOTK-nya berbeda. Ada yang Dinsos, ada yang bareng sama Bapermades dan sebagainya. Dulu Bapak itu di Dinas Transmigrasi. Nah, dia kalau pulang itu kan dia dulu kan zaman Orde Baru itu memang lagi in-innya transmigrasi ya, program transmigrasi itu. Kalau pulang itu bawaannya aneh-aneh. Mulai dari kadang bawa mandau, pernah itu bawa mandau, bawa panahnya orang Papua itu yang busurnya tingginya 2 meter itu juga pernah, bawa keris, kadang bawa becak juga. Ya itu nggak tahu dapat dari mana, nggak tahu, tapi tiba-tiba pulang bawa becak ini oleh-oleh untuk anak tersintanya. Tapi dia pernah keliling hampir sebagian besar di Indonesia, daerah Indonesia yang punya istilahnya lokasi transmigran di sana. Itu bapak saya pernah ke sana. Nah, dia yang bertugas untuk mengirimkan orang, termasuk di Kalimantan, Sawit yang dulu mulai gencarnya perkebunan sawit itu. Kemudian di Riau, Palembang, bahkan sampai Aceh, Lampung itu terutama yang banyak banget orang-orang dari transmigran yang berasal dari Jawa. Oke. Itu yang menyebabkan Mas Nugroho itu pindah-pindah ya? Pindah-pindah karena ikut sekeluarga ikut bapak ke sana gitu ya, Kendari dan sebagainya. Siap. Kembali ke Raden Suteja. Ini yang benar itu Raden Suteja apa Raden Sutejo? Nah, kalau yang benar menyebutnya, kalau saya baca-baca dari beberapa literatur yang saya kumpulkan dari pihak keluarga Suteja, itu mulai dari penghargaan, kemudian dari namanya, dari kartu namanya juga itu tertulisnya Sutejo. Suteja, jadi bukan Suteja. Suteja. Apakah itu karena kemudian bahasa Banyumasan ya, bahasa Banyumasan akhirnya dia lebih menggunakan nama A di belakangnya, Suteja gitu. Nah, kalau orang Jakarta manggil Suteja itu Pak Tejo, gitu. Teman-teman sejawatnya juga manggilnya Pak Tejo. Pak Tejo, bukan Suteja. Tapi ya
ya kalau itu mau diperdebatkan lebih lanjut yang monggo konfirmasi keluarganya langsung. Lebih enaknya kayak panggil Pak Sutejo Pak Teja gitu ya. Lebih enaknya mana? Saya pernah ngobrol langsung seperti itu. Mereka tidak mempermasalahkan ya, tidak mempermasalahkan mau dipanggil Pak Tejo atau ataupun dipanggil Pak Teja gitu. Yang jelas mereka fine aja. Tapi seringnya menyebutnya Pak Tejo. Iya. Tapi mungkin untuk sebagian masyarakat Banyumas yang melihat ya namanya itu Suteja, itu kemudian dengan gamblang membacanya juga Suteja. Iya, gitu. Kalau tebakan saya sih karena ini ya nama gedung keseniannya. Awal mula nama gedung keseniannya itu muncul kan juga tulisannya ya gedung kesenian Suteja, bukan gedung kesenian Sutejo. Akhirnya orang Banyumas juga terbiasa untuk menyebut nama tokoh ini Raden Suteja ya Suteja itu bukan Sutejo. Tapi saya melihat banyak sekali ya sebenarnya nama-nama di Banyumas yang kemudian berubah ya pembacaannya itu menjadi Suteja Pak O gitu, dari A ke O gitu ya, kayak Purbalingga itu jadi Purbolinggo gitu. Tapi akhirnya Purwokerto sendiri pun iya termasuk ya dari Purwakarta jadi Purwakarta ya jadi Purwokerto gitu. Tapi yang Purbalingga ini berhasil kembali lagi ke Purbalingga. Ya. Kemudian Purwokerto tidak. Jadi tetap Purwokerto gitu ya, dengan ejaan atau cara baca orang timur ya, orang dari dari kerajaan ya, seperti itu. Pengaruh budaya mungkin ya, masih cukup kuat. Tapi hal itu nggak berlaku buat ini Mas, supir-supir bis. Gimana? Atau kemet-kemet bis ya. Mereka masih ini kalau naik bis itu Linggo. Itu masih nggak? Termasuk ke Purbalingga juga linggo. Tidak pengaruh itu. Oke. Nah, terus kemudian sebenarnya Raden Suteja. Saya malah lebih enaknya Pak Raden Suteja ya. Raden Suteja. Enggak masalah ya ini. Enggak masalah. Oke, Raden Suteja ini sebenarnya siapa sih beliau kok sering dikaitkan dengan Banyumas? Apakah merupakan putra Banyumas? Betul, kalau dibilang putra Banyumas asli, nah Suteja ini memang asli. Dia lahir di Purwokerto. Kalau teman-teman mungkin nanti bisa ditunjukkan slide-nya. Kalau teman-teman tahu, rumah di belakang, ada sebuah rumah di belakang salah satu mall, salah satu mall di Purwokerto ya, cuma satu ya. Salah satu mall di Purwokerto itu. Nah, itu dia lahir di sana. Dia adalah anak seorang asisten residen waktu itu namanya Purwodibroto. Waktu itu dia kalau nggak salah setingkat camat kalau nggak salah ya. Wedana. Asisten Wedana berarti. Setingkat asisten Wedana itu. Nah, tapi kalau orang-orang setempat yang di sekitar Jalan Pereng itu, Jalan Pereng belakang mall itu, menyebut yang tinggal di rumah tersebut itu adalah Pak Sisten atau Bu Sisten. Ya. Keluarga Sisten maksudnya itu. Nah, itulah merujuk pada nama Sisten residen Purwodibroto. Asisten Wedana Purwodibroto. Itu yang rumah yang di mall ya. Kalau rumah dinasnya itu di Kebumen sini Baturaden. Nah, dulu itu ya rumah dinas gitu. Sekarang sudah menjadi puskesmas. Betul. Tapi sayang sekali waktu saya mengambil foto terakhirnya itu tempatnya sudah tidak berbekas lagi. Jadi tidak ada sisa-sisa yang bisa saya ambil fotonya. Nah, dia ini lahir tanggal 15 Oktober 1909. Berarti besok ulang tahun nih. Oktober Mas. Oh iya. Oh ini kalau
meninggalnya, tanggal meninggalnya Ah. itu 12 April kemarin. Oh, 12 oke, April oke. 1960. Artinya Pak Sutejo ini, Raden Suteja ini meninggal istilahnya apa namanya, muda, termasuk meninggal muda. Jadi karirnya lagi moncer-moncernya, dia malah meninggal. Sayang sekali. Jadi kita tidak banyak yang bisa apa ya, belajar dari karyanya langsung atau kita menikmati karyanya langsung gitu. Mungkin karena belum lama, bisa kita sambil teman-teman juga mengirimkan doa kepada beliau, karena kebetulan belum lama ya. Iya. Hari Sabtu kemarin berarti. Oke. Sabtu kemarin. Ya. Nah, waktu dia umur masih kecil itu, kemudian dia diangkat sebagai anak oleh pamannya sendiri, yaitu Raden Sumandar. Nah, Raden Sumandar ini dia itu juragan. Awalnya dia sebetulnya usahanya itu apa ya istilahnya ya, pembuatan karung itu buat tebu gitu, pembuatan karung Buat tebu. Ini gula. awalnya Gula ya? awalnya itu kemudian karena mungkin sudah dipercaya oleh Belanda pada waktu itu, karena itu kan Di kompleks Kelampok ya ya, waktu di itu. Kelampok. Nah, di Kelampok karena sudah dapat kepercayaan dari Belanda, akhirnya dia merambah ke bisnis yang lain, yaitu bikin apa namanya, perkebunan tebu. Dia yang menyediakan pasokan tebu bagi pabrik gula Kelampok. Nah, kalau diangkatnya itu persisnya saya kurang tahu persis dia diangkat usia berapa, 8 atau 9. Tapi yang jelas dia sudah tinggal di sana itu sejak kecil. Kemudian ada sebuah cerita, kalau di usia 10 tahun itu Raden Sumandar itu memberikan hadiah sebuah piano kepada Raden Suteja. Kenapa piano itu diberikan? Karena Raden Suteja ini waktu kecil itu berisik, Mas. Berisik, suka nabui apa ya, peralatan-peralatan yang apa namanya ada di rumahnya Raden Suteja, karena dia kan selain juragan tebu juga pengusaha batik ya. Jadi di situ banyak peralatan kayak apa, panci, canting dan sebagainya, itu dipukulin tung ya, jadi keletakan gitu. Nah, itu jengkel, akhirnya diberikanlah sebuah piano untuk Suteja kecil gitu. Jadi mulai saat itu udah terasa, bakat musiknya memang sudah terlihat pada saat kecil. Ini bisa diintip itu rumahnya. Nah, ini yang di slide itu rumahnya Raden Sumandar. Di bagian dalam masih apa ya, otentiknya masih original gitu. Masih original. Kemudian di sebelah ini tampak dari samping depan. Samping depan sebelah barat. Nah, itu sebelah baratnya itu dulu itu bekas pabrik batiknya Raden Sumandar. Sebelah baratnya. Lalu sayap sebelah sebelah timurnya. Sebelah baratnya itu tempat untuk kayak rumah pembantunya dan sebagainya. Kalau sekarang masih ada sampai sekarang rumahnya Raden Sumandar itu. Kalau orang sana menyebutnya Dalem Kemandaran. Ya, sampai ada jalannya itu, jalan Kemandaran itu masih ada sampai sekarang. Rumahnya cukup luas, bisa buat bal-balan ya, ini bisa. Nah, sekarang itu kalau kita cek di Google Map, rumah itu tertutup dengan kayak ruko-ruko gitu. Jadi bagian depannya itu tidak terlalu terlihat. Nah, untuk yang slide berikutnya ini rumah yang di Jalan Pereng. Rumah yang di Jalan Pereng. Belakang mall. Persis di belakang, dekat sungai itu persis. Kalau teman-teman lewat itu. Sekarang statusnya masih milik keluarga ini? Kalau yang di Jalan Pereng sudah bukan. Sudah bukan milik keluarga. Ini milik mall. Oh iya? Iya, milik mall. Jadi apa ya, ini dijadikan semacam gudang gitu, Mas, sekarang. Dan pernah saya berdiskusi dengan teman-teman dari Dinpora Putar bidang kebudayaan. Mereka sedang berusaha bagaimana caranya agar rumah
Raden Suteja yang ada di Pereng itu bisa dijadikan salah satu peninggalan Cagar budaya. cagar budaya. Ya, karena memang sudah jelas, foto-foto lamanya juga sudah ada, artinya data-datanya sudah mendukung, tinggal ditetapkan sebagai cagar budaya. Cuma memang izinnya yang belum tembus nih. Masih proses ya. Kalau manajemen, nah itu ya agak sulit. Kalau yang dalam Kemandaran itu sekarang dimiliki oleh putra anaknya bidan yang dulu menyewa rumahnya Raden Sumandar gitu. Karena Raden Sumandar tidak memiliki putra tidak dan memiliki kemudian putra. mengangkat Raden Suteja dan kemudian Raden Suteja sendiri kemudian pindah ke Jakarta. berkarir di Jakarta begitu ya. Yang rumah di Kemandaran itu ditinggalkan, jadi kosong gitu. Nah, kemudian dibeli oleh keluarga bidan gitu ya. Nah, kalau ini foto yang fenomenal ya. foto yang ya ini kalau di internet itu paling banyak foto yang beredar adalah foto ini. Foto Raden Suteja sedang memegang biola. Kalau menurut keterangan keluarga, ini foto ini itu justru waktu Raden Suteja masih SMP. Di SMP berarti apa? Mulo ya. Di Semarang. Jadi Raden Suteja ini pernah bersekolah di Semarang. Nah, momen itulah kemudian dia juga semakin berkembang gitu secara musikalisasi. Dia ngeband. Dia mendirikan sebuah band namanya The Rascal. The Rascal itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Artinya apa? Berandal atau itu supir delman gitu ya. Apa Mas dalam bahasa Jogjanya supir delman, supir Baciman. Iya, Baciman gitu ya. The Rascal itu nama bandnya waktu ini juga ada filmnya The Rascal. The Rascal beda lagi. Beda lagi. Tapi kelakuannya sama. Karena ya mungkin itu bahasa pemberontakannya era masa lalu seperti itu ya. Kalau sekarang rebellion ya. Karena di masa lalu itu pendidikan yang sangat menjanjikan bagi anak-anak bangsawan terutama atau anak-anak yang istilahnya ekonominya lebih baik atau Eropa itu kalau nggak jadi dokter ya jadi advokat gitu ya, jadi hakim atau jaksa atau pengacara dan sebagainya. Itu profesi yang sangat menjanjikan secara keuangan, secara ekonomi ya. Bahkan mungkin sampai sekarang mungkin ya Mas ya, dokter dan advokat itu masih profesi yang sangat menjanjikan. Nah, musisi itu di luar itu. Kamu jadi apa kalau jadi musisi itu nggak punya masa depan. Mau makan dari mana? Keluargamu mau dikasih makan apa dan sebagainya. Nah, mungkin itu bentuk ekspresinya Raden Suteja. Akhirnya dia bikin yang namanya band The Rascal itu. Nah, kemudian setelah di Mulo, dia sempat kuliah di sekolah ya, melanjutkan sekolahnya di Bandung, AMS Bandung. Di situ dia mulai semakin berkembang lagi musikalisasinya. Habis belajar ngeband tadi ya, biola itu, terus kemudian sekarang dia belajar piano agar lebih matang lagi gitu. Nah, tapi disitulah dia mulai bibit-bibit perlawanannya semakin muncul. Raden Sumandar sendiri menginginkan kalau putra angkatnya ini Raden Suteja ini, ya kamu mending jadi dokter saja atau jadi ahli hukum lah gitu, karena demi masa depannya itu. Karena dipaksa terus untuk sekolah dokter, akhirnya dia kabur ke Kalimantan gitu ya. Di sana dia malah ngajar anaknya Sultan di Kalimantan, dia ngajar itu. Nah, setelah itu baru bapaknya itu sakit ya, Raden Sumandar sakit gara-gara ini kabur, terus kemudian disurati untuk minta pulang. Udah, nanti dengan perjanjian kamu nanti akan saya sekolahkan di sekolah musik yang bagus. Akhirnya pulang. Nah, waktu pulang itulah ini
ini cerita keluarga lagi ya, cerita keluarga lagi. Waktu pulang ke mana ke Kelampok, Kelampok ya. pulang ke Kelampok, Raden Suteja ini dibawa muter menyusuri Sungai Serayu dengan perahu gitu ya. Di jalan itu sepanjang jalan cerita nih Raden Sumandar. Kamu nanti sekolah ini yang akan biaya adalah ini perkebunan tebu seluas itu. Jadi kebunnya Raden Sumandar dulu itu terbentang dari Kelampok sampai Gede, Mas. Jadi cukup apa ya, cukup luas gitu ya, kebunnya sangat luas. Ya, tapi di sisi lain saya membaca bahwa pabrik gula Kelampok ini pabrik gula dengan perkebunan tebu terluas di Banyumas, dan kemudian mesin pabriknya itu juga termodern. Termodernnya persisnya karena dia juga perkembangan selanjutnya dari Kalibagor ya, Kalibagor. Jadi dia mengadopsi teknologi yang lebih canggih lagi, lebih baru lagi. Nah, itu saya lanjutkan sedikit ya soal yang tadi. Ketika lagi di perjalanan itulah, nah Raden Suteja ini orang gople gitu, tidak memperhatikan omongannya Raden Sumandar. Dia malah ngereng-ngereng nulis atau membayangkan menciptakan lirik di tepinya Sungai Serayu saat berada di kapal itu. Itulah sejarah. Kemudian terciptanya lagu pertama di tepinya Sungai Serayu. Nah, ya mungkin bagi sebagian seniman alam merupakan ini inspirasi yang paling besar gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, sebetulnya ya ini perlu teman-teman ketahui, lagunya Suteja itu tidak cuma satu. Memang yang populer cuma satu itu toh. Tapi ada beberapa lagu-lagu yang cukup populer yang sebetulnya itu digarap dengan berkolaborasi dengan seniman lain atau dinyanyikan oleh seniman yang keren pada masanya itu, yaitu misalnya Bing Slamet itu ya. Adi Bing Slamet? Bukan, Bing Slametnya. Oh, bapaknya. Ya, bapaknya. Kalau Adi Bing Slamet itu sudah generasi berikutnya. Ini Bing Slamet dulu juga ceritanya waktu ngeband bareng Raden Suteja itu dia masih berusia 16 tahun. Jadi sempat nebeng rumahnya Raden Suteja juga untuk ikut latihan, terus ikut ngeband. Nah, contohnya lagu yang cukup populer itu Juwita Malam. Lagu Juwita Malam ini diciptakan dengan hasil duet yang nulis liriknya itu Ismail Marzuki, kemudian yang mengaransemennya, komposernya itu Raden Suteja. Tapi orang kan taunya itu malah ciptaannya ya. Ismail Marzuki, padahal ya ada sentuhan aransemennya Raden Suteja itu. Ini cukup populer sampai sekarang lagu Juwita Malam itu, dan lagu terakhirnya sebelum Raden Suteja meninggal itu yang judulnya Melati Pesanku. Yang sering dinyanyikan anaknya. Ya. Oke. Tapi sebelum ini kok sudah meninggal aja. Meninggal aja ya. Tadi terlewat satu sesi. Dia Raden Suteja ini harus belajar kalau nggak salah di Italia ya. Di Italia. Nah itu gimana ceritanya? Ya. Sesuai janjinya Raden Sumandar tadi, akhirnya dia disekolahkan di konservatori musik di Italia. Kemudian dia mengambil spesifikasinya itu alat-alatnya itu biola. Dan memang dia sudah ada bekal kemampuan untuk menggesek biola karena dapat hadiah Stradivarius Paganini itu ya, biola buatan Swedia dari bapaknya. Dari Raden Sumandar. Dari Sumandar. Bapak angkatnya itu. Karena Raden Sumandar ini kan sering ke luar negeri kan, karena dia berdagang, selain berdagang ya juragan juga. Gitu. Kalau ekspor gula, dia kan main ke luar negeri. Kebetulan dapat biola yang legendaris itu dia beli bawa pulang. Nah, itulah senjata andalannya Raden Suteja, dan biola itu masih ada sampai sekarang.
dan Oh, masih disimpan masih sama pihak keluarga, dan Hmm. saya dapat informasi kalau biola itu menjadi buruan para kolektor. Oh, iya, jelas itu. Karena buatannya aja tahun 1800 sekian ya. Betul. yang yang saya temukan pada waktu itu, saya lihat itu biola ini senarnya tinggal 2. Oh iya. Ya sudah putus ya, sudah putus, dan masih dibiarkan seperti itu. Kondisinya masih sudah diperbaiki beberapa kali gitu. Kalau nggak salah 2 kali perbaikan, tapi untuk yang terbaru ini belum diperbaiki lagi. Terus selepas dari konservatori itu, Suteja ini tidak lantas pulang terus kemudian mendapatkan band yang sangat bagus, keren atau apa, enggak. Tapi dia lebih sering ngamen. Kalau di sini, di data yang saya dapat tuh dia menjadi seorang pemain musik partikelir. Jadi kayak keliling ke beberapa tempat-tempat itu untuk dia manggung dan sebagainya, dan Tapi dengan band yang sama atau berbeda. Jadi dia punya kayak semacam jadi project. independen gitu, terus kemudian dari satu band ke band yang lain. Ya, misalnya kayak kalau di Jakarta nanti dia ada bandnya sendiri. Terus kemudian di Jogja juga dia punya bandnya sendiri, di Solo juga seperti itu. Jadi karena dia mungkin bahasanya partikel aslinya itu Solo mungkin ya. Main Solo gitu lah, jadi bisa nempel di mana-mana, jadi tidak terlalu dianggap pusing lah dia kalau untuk bikin band gitu kan. Dia lebih sering dan bisa masuk mana-mana. Dan bisa masuk kemana. Nah, terus kemudian sebenarnya Raden Suteja ini lebih khas atau mempelajari apa di Italia, terus kemudian yang dibawa atau kemudian menjadi khasnya Raden Suteja itu apa? Karena jurusannya di konservatori waktu itu adalah musik klasik, diambilnya musik klasik. Jadi waktu kembali ke tanah air, ya musik yang dia bawa itu sebetulnya musik klasik dan musik-musik populer modern di benua Eropa sana, seperti misalnya Hawaiian atau blues atau jazz gitu ya, yang cenderungnya lebih ke klasik sebetulnya. Tapi bagi orang-orang Indonesia di masa itu sebuah kebaruan. Iya, itu sebuah musik modern yang jarang orang dengar, yang dibawa ke tanah air. Sementara yang kita tahu Raden Suteja ini kan musisi keroncong. Itu ya, gimana kebenarannya itu yang mana? Itu tidak, kalau salah bahasa ya tidak benar, tapi juga tidak salah, Mas. Tidak benar tapi tidak salah. Kenapa? Karena partikelir itu ya. Bukan. Karena pada waktu itu Presiden Soekarno kan tidak suka ya dengan musik ngak-ngik-ngok gitu ya. Dia buat kebijakan bahwa dilarang musik-musik yang seperti dari impor dari luar negeri itu, karena dianggap tidak nasionalis. Akhirnya kalau dia siaran di RRI kan dia berapa kali menjabat sebagai pimpinan orkestra atau direktur musik lah. Kalau sekarang direktur musik, pimpinan orkestra di RRI waktu siaran, dia membawakan lagu-lagunya itu dengan irama keroncong. Jadi yang tadinya di tepinya Sungai Serayu itu iramanya Hawaiian klasik, jadi keroncong. Jadi langgam gitu, jadi lagu populer gitu, lagu populernya keroncong. Gitu. Ada beberapa lagu yang sebetulnya itu lagu pop biasa, tapi kemudian waktu dia dibawakan di siaran itu menjadi lagu keroncong. Sementara lagu keroncong sendiri itu sebenarnya asli Indonesia atau sebenarnya juga eklektik ya? Eklektik ya. Kalau bisa dibilang eklektik, bisa dibilang seperti itu, Mas. Tapi kalau irama khas keroncongnya itu memang kalau bicara akarnya ada sebuah grup keroncong di Jakarta itu, kalau yang kita tahu ada namanya keroncong Tugu Calvrinho gitu. Itu memang alat musiknya dibawa oleh pelaut Portugis memang, dan iramanya kesannya itu masih irama Portugis. Nah,
Tapi gitu ya, Apa yang membedakan? yang membedakan adalah irama keroncong itu sendiri. Di luar negeri tidak ada, selain di Indonesia. Ya mungkin adanya di Suriname mungkin ada, karena ada orang-orang Jawa yang tinggal di sana dan mereka suka mendengarkan Ya, campur sari atau ada satu radio yang cukup terkenal Ya, ya membawakan lagu-lagu Indonesia, Tuh, radio pop Jawa. pop Jawa itu. membawakan campur sari entah itu Ya. keroncong. Kalau keroncongnya sendiri, iramanya sendiri itu memang tidak ditemukan di luar negeri. Adanya memang di Indonesia dan lebih spesifik yaitu Jawa, gitu ya, sekitar Jawa. Karena memang apa istilahnya ya, biramanya itu sangat akrab, sangat kental dengan nuansa orang-orang Jawa. Oke. Terus kemudian peninggalan dari Raden Suteja itu, kalau mungkin musisi-musisi lain atau apa ya pencipta-pencipta lagu itu kan kayak Ismail Marzuki ya, itu kan banyak sekali meninggalkan partito, terusan kemudian juga piringan hitam gitu ya. Nah kemudian apakah Raden Suteja itu juga meninggalkan hal yang sama? Itu sayang sekali Mas, yang sebetulnya menjadi PR kita. Waktu itu saya terlibat di tim risetnya pembuatan dokumenter film Mencari Suteja. Oh, yang bersama CLC itu bersama ya? JKFB. Oh, JKFB, Jaringan Film Banyumas ya? Iya, Jaringan Kerja Film Banyumas. Itu PR kita untuk mencari rekaman otentik dari Suteja langsung. Itu memang tidak ada. Pihak keluarga pun tidak ada yang menyimpan rekaman, hanya mungkin ada 1-2 lah, tidak terlalu banyak. Kemudian partiturnya juga itu tidak banyak yang tersimpan. Tapi dari pihak keluarga memperkirakan itu ada sekitar 120 lagu, ada sekitar banyak juga ya. Tapi yang data yang saya dapat itu hanya sekitar 70-an lagu, dan ada juga tulisan tangannya. Itu yang diselamatkan oleh kalau nggak salah anak kelimanya. Yang anak kelimanya, bukan yang sudah meninggal ini, yang sudah meninggal. Anak kelimanya itu yang anak kelimanya Raden Suteja yang telaten gitu ya, telaten mengumpulkan dokumen-dokumen yang masih tersisa dari Raden Suteja itu. Terus kalau piringan hitam yang justru pernah saya lihat langsung itu yang digarap oleh Jack Lemers. Jack Lemers ini itu bapaknya Indra Lesmana, Jack Lesmana. Nama panggungnya Jack Lesmana, itu bapaknya Indra Lesmana itu. Dia pernah membuat sebuah piringan hitam berisi 12 lagu kalau nggak salah, 12 lagu, yang itu piringan hitam itu judulnya Mengenangkan Sutejo. Ya, Sutejo. Mengenangkan Sutejo. Jadi lagu-lagu yang ada di situ itu semua aransemennya Jack Lesmana, Jack Lemers. Yang itu lagu-lagu ciptaannya Suteja, termasuk ada di tepinya Sungai Serayu, ada juga, terus ada beberapa lagu-lagu, tapi dengan karakter Hawaiian ya. Yang aslinya malah ya. Yang waktu dia masih ngeband bareng sama Suteja ini. Hanya instrumental Mas, jadi bukan instrumental dominan gitar, bukan ada vokalnya, tidak ada. Hanya itu. Nanti bisa kalau teman-teman menemukan rekamannya mungkin yang tersebar di internet juga. Nah, itu karyanya Jack Lemers yang dipersembahkan khusus untuk mengenangkan Sutejo, bukan Suteja, Sutejo. Dalam riset pembuatan dokumenter Mencari Suteja itu sejauh mana itu risetnya? Sejauh mana? Kalau bilang sejauh sebenarnya sangat jauh Mas, karena kita 8 tahun ya. Oh iya? Iya, 8 tahun riset itu mulai dari saya itu dapat warisan dokumen gitu ya, dari keluarganya Suteja, yang itu diturunkan dari senior saya wartawan juga, dia ngasih dokumen, yuk dilanjutkan dokumenter ini gitu ya. Terus kemudian kalau ada dana kita
jalan, kalau nggak ada dana ya Stop dulu. stop dulu. Berikutnya juga seperti itu, ada dana ya jalan lagi. Tahun 2018 kita dapat hibah nih gitu ya, dapat hibah lumayan. Terus mikir apa nih yang mau digarap? Yaudah Mas, kita lanjutkan yang Suteja itu. Nah, akhirnya ternyata bisa kelar, tapi itu pun kita terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada satu saksi hidup di Purwokerto yang dia pernah siaran bareng Raden Suteja waktu di RRI Purwokerto. Dia yang biasa jadi vokalnya, jadi vokal. Perempuan, saya lupa namanya, Bu siapa itu. Dia meninggal berapa bulan saat sebelum kita membuat film, ya kita mulai pengambilan gambar itu dia meninggal. Waduh, sayang sekali. Padahal dia saksi hidup dan di tahun-tahun 40-an itu dia menjadi vokal utamanya Raden Suteja saat masih menjadi direktur musik di RRI Purwokerto. Kalau dibilang pendiri mungkin ya catatan sejarahnya apa ya di RRI Purwokerto memang seperti itu disebut seperti ya dia pendiri. Tapi kalau menurut saya itu dia yang menghidupkan, bukan mendirikan ya, tapi menghidupkan. Karena dulu ada, kalau nggak salah ini ya, peraturan presiden yang mengharuskan setiap daerah itu memiliki RRI. Ya. Yang pertama memang yang RRI yang di Jakarta itu ya. Hokuyo apa namanya itu? Yang Jepang, bahasa Jepangnya. Ada Ya, sebelum jadi RRI ya. Sebelum jadi RRI. Ya. Jadi radio Indonesianya yang pemerintah Jepang di tahun 40-an. Baru setelah itu berkembang ke daerah-daerah. Nah, Sutejo yang kemudian ditunjuk sebagai pemimpin orkesnya dulu. Pemimpin orkes di RRI Purwokerto, kemudian di direktur musik. Nah, saya sempat bertemu juga, Mas, dengan pimpinan atau direktur musik pasca Suteja. Setelah Suteja. Cuma terpautnya itu jauh banget. Jadi dia mulai mimpin sebagai direktur musik di RRI Purwokerto itu tahun 1950-an, 1951 kalau. Namanya Pak Anton ya, Pak Anton. Cuman ketika saya mencoba untuk meminta informasi gitu, kalau hanya sekedar ngobrol dia mau. Ngobrol, dia cerita, Pak masih ingat nggak dengan lagu-lagunya Suteja begini dan sebagainya. Dia langsung nyanyi, aku jadi kepala. Saya ingat Mas lagunya, Mas saya muter itu. Nah, tapi begitu saya mau rekam, dia nggak mau. Aku nggak usah. Mungkin Mas. Orang belakang. Oh iya, udah lah, nggak mau, dia nggak mau ngasih statement. Tapi sebenarnya dia pelaku sejarah gitu. Tapi kalau cuma sekedar ngobrol dan sebagainya ya oke lah, nggak masalah. Kita cerita tok gitu. Sekarang juga kebetulan beliaunya sudah pensiun. Saya sudah lama banget nggak ketemu, belum pernah ke rumahnya lagi. Ya mungkin sekarang umurnya udah sepuh gitu. Sudah sepuh banget 80-an. Oke. Tadi saya mendengar kata orkes. Ya mungkin kalau untuk anak muda zaman sekarang itu sangat apa ya orkes itu? Kalau orkes itu apa? Zaman sekarang itu apa? Dan kesenian. Orkes ya sebenarnya grup musik ya. Grup musik. Sebenarnya grup. Kalau sekarang kan band apa gitu. Band. Tapi kalau orkes ini lebih kalau yang besar itu apa namanya ya? Orkestra itu. Nah, orkestra. Itu mininya ya, mini dari orkestra. Nah, ini orkestra. Apa aja yang harus ada di orkes itu? Tergantung dengan ini sebetulnya Mas, tergantung dengan akan mau membawakan. Karena ada orkes dangdut, ada orkes Melayu, gitu kan ada. Kalau jangan Melayu-Melayu Mas. Zaman dulu ya, zaman kecil masih ada itu. Masih ada. Zaman sekarang kan orkes ini apa sih? Gitu. Kalau biasanya alat-alat yang ada di dalam sebuah orkes itu ya minimal itu kan yang pemain belakang itu isinya misalnya gitar, melodi depan, gitar, bass, rhythm gitu ya, dan drum misalnya itu. Terus kemudian bagian depan ada saksofon, flute,
klarinet ataupun biola dan lead gitarnya atau melodi Hmm. itu bisa jadi pemain depan, termasuk juga vokal. Berarti satu grup orkes itu bisa berisi kalau siaran ya di RRI mungkin bisa 10 sampai 20 orang itu Ya, naik panggung sekitar semuanya. itu naik panggung semuanya dan itu live. Karena dulu kan tidak ada rekaman model piringan hitam itu sangat jarang. Iya. Terus kemudian kaset, apalagi MP3 apa, Zaman dulu ya. terus apa, yang streamer itu, Eh, produk-produk digital itu eh, belum ada. Itu iya. adanya ya kalau mau siaran ya harus musik live gitu kan. Iya, Musik betul live. betul. Makanya orang-orang zaman dulu yang namanya vokal selalu otentik. Dia Hmm. akan sangat terkenal. Wah ini vokalnya bagus nih, seperti Bing Slamet kan. Bing Hmm. Slamet dia vokalnya, kenapa dia kemudian dapat nama Bing, gitu. Nama Bing itu yang menyematkan nama Bing juga Raden Suteja. Oh, Karena oke. karena Slamet ini gitu ya, dia belum dapat nama Bing ya. Slamet ini suaranya itu mirip dengan sosok musisi kulit hitam Hmm. Bing Crosby. Ya, ya. Suaranya mirip. Hmm. Bassnya itu baritonnya gitu ya. Hmm. Nah, akhirnya disematkan namanya, dapat julukan Bing gitu ya. Makanya namanya Bing Slamet yang itu dipakai sampai sekarang, itu nama panggungnya. Hmm. Jadi memang yang lebih terkenal itu kalau di zaman dulu itu pasti vokal, Hmm. vokal atau gitarisnya gitu. Nah, Hmm. sosok Suteja ini adalah pemain belakang, dia komposer gitu ya. Dia komponis, dia pemain belakang. Oke. Yang jarang-jarang muncul di depan layar, jadi nggak apa ya, ya wajar kalau dia nggak terlalu Disorot gitu populer, ya. nggak terlalu dapat sorotan dan sebagainya. Hmm. Ya. Oke. Nah, kemudian eh, apa yang dilakukan oleh Suteja, Raden Suteja ini, kemudian apa yang mempengaruhi Mas Nugroho ini? Wah, semua keselip nama nama kesayangan. Rumah saya nih. Apa? Ini boleh mas. Oh, boleh, boleh. Wah, ini kopinya Iya, enak ini. kopinya keburu dingin nanti. Iya, kopinya. Yang buat saya tertarik ya, Hmm. buat saya tertarik untuk mencari lebih jauh tentang Suteja. Yang jelas pertama, eh, saya dulu aktif dari dulu sebetulnya sampai sekarang aktif di grup keroncong gitu ya. Walaupun sekarang bandnya sudah apa, jarang jarang muncul juga. Tapi kalau teman-teman saya calling, ayo kumpul yuk kita tabuhan gitu, pasti mau. Hanya sekedar untuk pelayanan. Saya aktif di grup musik juga yang membawakan keroncong, itu yang pertama. Jadi pada waktu itu langsung bersentuhan juga dengan lagu-lagunya Ruteja, misalnya kayak Tidurlah Intan itu. Tidurlah Intan itu kan lagu yang konon cewek banget. Tidurlah Intan, itu lagu keroncong. Nah, langgam. Terus kemudian jadi tahu, oh namanya Suteja ternyata. Di tepinya Sungai Serayu juga. Oh itu ciptaannya Suteja. Suteja siapa sih? Oh ternyata dia asli orang Banyumas loh, orang Purwokerto. Nah dari situ mulai penasaran, kok ada sosok yang menciptakan lagu-lagu sekeren ini, tapi tidak terlalu dikenal sama orang-orang lain. Itu yang pertama. Jadi memang saya punya ketertarikan dengan musik. Yang pertama. Yang kedua, ada sebuah misi untuk mengangkat, ini berkaitan dengan profesi ya, untuk mengangkat sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang jarang disorot sebetulnya oleh baik itu masyarakat, media ataupun oleh pemerintah sendiri mungkin. Nah, ada nama Gedung Kesenian Suteja, tapi tidak banyak yang tahu siapa itu Suteja. Nah ini foto Gedung Suteja lama.
Yang lagi yang bongkar. yang lagi dibongkar, dan tidak ada yang punya foto ini, Mas. Betul. Tidak ada, hanya saya yang punya. Nah, eh, kok bisa gitu loh, kok bisa ada nama gedung kesenian tapi nggak banyak yang tahu sosok Suteja itu siapa. Akhirnya saya coba gali lebih dalam, oh ternyata ketemu. Dan itu mempertemukan saya juga dengan keluarga besarnya, anak-anaknya, putra-putrinya Raden Suteja. Dari situlah kemudian data mulai terkumpul dan sebagainya. Akhirnya tahun lalu saya diajak oleh Dinpora Putpar untuk mengusulkan sosok Suteja ini sebagai calon penerima penghargaan dari Presiden, bintang Mahaputra Kesenian. Saya lupa, itu satu tingkat di bawah maestro seni. Kalau dulu Banyumas pernah dapat itu yang maestro seni Lengger, Mbah Daryah itu pernah dapat. Nah, ini diusulkan untuk mendapatkan gelar juga. Yang kedua alasannya pengen mengangkat nama sosok yang kurang dikenal, gitu ya, kurang dikenal oleh masyarakat. Prosesnya udah sejauh mana? Yang mana? Nah, ini pengusulan untuk mendapatkan. Untuk data sudah dikirimkan mulai tahun kemarin, sudah dikirimkan karena ini ada perubahan ya dari kementerian. Rotasi ya. Rotasi Kementerian dan sebagainya. Kementerian dulu kan Kemendikbud ya, sekarang kan berpisah gitu. Akhirnya ada beberapa database yang kemudian harus dikirimkan ulang karena mungkin datanya keselip atau apa. Hari Jumat kemarin saya diminta untuk konfirmasi lagi, Mas, ini datanya ada yang kurang surat kuasa dan sebagainya. Saya coba telusuri, ternyata sudah dikirim ternyata. Kalau sudah dikirim ya? Ya, tahun 2024 itu sudah dikirim semuanya. Jadi tinggal menunggu kabarnya. Semoga kabar baik bahwa Raden Suteja akan mendapat pengakuan dari negara bahwa dia adalah sosok seniman, seniman yang berjasa bagi bangsa dan negara. Nanti kedepannya jika memang sudah bisa dapat penghargaan ini, ya, kita akan melangkah selanjutnya diusulkan sebagai pahlawan. Amin. Amin. Saya kemarin sempat tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu atau ya? Beliau itu juga mendapatkan penghargaan Lintang Kemukus. Nah, itu bagaimana prosesnya, atau mungkin saya bisa diceritakan, Mas? Ya, itu tidak istilahnya ya, tidak berjauhan dengan proses pembuatan film Mencari Suteja sebetulnya. Kemudian film itu menjadi salah satu materi putar di beberapa tempat dan juga diputar oleh kementerian. Kita cukup bangga ya, diputar oleh kementerian, dan kementerian itu menyatakan bahwa nah, ini daerah-daerah perlu mencontoh yang seperti yang ini di Banyumas. Karena mengangkat sosok tokoh lokal heroes gitu, yang itu tidak banyak orang tahu, tapi dia sebetulnya jasanya nasional. Nah, itu yang kita perjuangkan. Oh, ini selaras nih gitu. Nah, kemudian Gayung Bersambut, CLC kan tiap tahun punya program Festival Film Purbalingga setiap tahun. Nah, di tahun itu juga pihak keluarganya diundang untuk menerima penghargaan Lintang Kemukus. Itu penghargaan pada seniman modern, kategori seniman modern yang konsisten berkarya dan karya-karyanya itu melegenda. Penghargaan ini diberikan kepada baik itu seniman yang sudah almarhum maupun yang masih terus berkarya atau sudah tidak berkarya lagi. Tapi kategorinya yang modern. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum kita membuka sesi tanya jawab ya, Mas. Siapa yang mengusulkan lagunya Raden Suteja di tepian Sungai Serayu diputar hanya di stasiun Purwokerto? Nah, ini sampai ke sana juga.
kalau mengusulkan mungkin ini ya, kalau ini hanya obrolan ringan ya dulu Ya. dengan orang dari PT KAI dulu, kalau nggak salah itu masnya, kalau nggak salah Pak Iksvan atau Pak Yakul, saya lupa namanya, sudah lama banget. Kenapa kemudian lagu di tepinya Sungai Serayu itu menjadi jinglenya stasiun itu ya? Ya karena pihak KAI itu pasti mencari di eranya ini, di eranya siapa, Ignatius Jonan itu ya. Itu dia mulai mencari konten-konten lokal yang itu menjadi ciri khas daerahnya. Seperti misalnya di mana Solo kan yang diputar juga lagu Bengawan Solo ya. Bengawan Solo ya. Bengawan Solo gitu. Nah, karena di Banyumas ada lagu itu yang identik dengan Serayunya, maka yang diputar adalah di tepinya Sungai Serayu. Saya dapat informasi dari Bu Lili. Bu Lili ini putri keempat Raden Suteja. Setiap tahun itu pasti ada apa istilahnya ya, royalti. Jadi pihak keluarga juga mendapatkan royalti dari PT KAI karena sudah menggunakan lagunya Raden Suteja tersebut. Artinya apa, karyanya itu ternyata masih bermanfaat bagi keluarganya. Tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga keluarganya juga menjadi penerima manfaat dari lagu-lagunya Suteja tersebut. Itu Mas. Oke, itu pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Nugroho sudah apa ya, bercerita banyak ya terkait dengan Raden Suteja. Saya juga ada beberapa hal saya baru tahu ya. Saya pernah menulis terkait dengan sejarah pabrik gula Lampung ya, dan saya memang menemukan ada pertama yang saya temukan itu tahun 1924-25 itu ada Raden yang bapaknya Sumandar ya, Raden Sumandar gitu, sebagai mandor tebu gitu ya, di perkebunan berarti. Dan kemudian pada tahun 1928 di era-era terakhir pabrik gula itu justru kemudian masuk nama Raden Sumandar ya sebagai mandor tebu juga gitu, tapi tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun atau 3 tahun, dan kemudian beliau hilang. Dan kemudian saya cari di surat kabar tahun 1930-an, kalau ada beberapa mungkin sudah ini ya, sudah goyang ya, pabrik gula Kelampok itu sudah goyang ya, tidak produksi maksimal, dan kemudian tidak bisa mengirim atau mengekspor gula ke Eropa itu. Terus kemudian beberapa pegawai pabrik gula itu mundurkan diri gitu. Nah, hanya itu saja. Dan saya juga baru tahu kalau Raden Suteja yang dimaksud adalah seseorang yang dikenal di Banyumas ya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ya itu ya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Di sini mungkin ada yang mau bergabung langsung. Rudi mungkin bisa masuk di ini, Mas Hilmi bisa dibantu untuk membuka mic video ya, kita langsung aja kita ngobrol bareng ya, atau langsung bertanya ke narasumber atau minta kopi. Kalau jenengan tadi izin ngopi dengan saya izin ngopi dengan siapa ya? MC, saya ngopi dulu. Harus bareng kopi ya. Cek. Ya, silakan. Selamat malam Mas Miko. Mas Rudi, monggo. Mas Nugroho. Monggo lagi nih.
Makasih Mas Admin. Kemarin di WA ya, saya udah baca tapi lupa kalau ada acara Kanda Kuna ya. Kebetulan temanya menarik nih, Mas Nugroho, Iya, iya. tentang Raden Suteja ya. Suteja ini kalau untuk saya ada kenangan khusus ya, karena kebetulan saya lahir di dekat Gedung Kesenian Suteja ya, yang di Pasar Manis itu ya. Oh, yang lama, nggih. Iya, jadi saya lahir di sebelah pasar lah pokoknya. Orang pasar ini. Iya, jadi masa kecil saya di situ ya. Jadi masa kecil di dekat pasar ya, kemudian sering bermain sepak bola di tahun 90-an itu di halaman gedung Kesenian Suteja ya gitu ya. Nah, itu dulu di waktu SD belum belum ngeh gitu ya Mas Nugroho tentang Raden Suteja gitu ya. Jadi setiap saya main saya melihat tulisan di atas itu di gedung kesenian Suteja gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu kakek saya bekerja di PT Jasulawangi ya, itu satu perkebunan minyak kalau nggak salah di Batu Raden ya. Kalau kantornya sih di Kartikan Raga Semangsang ya. Sekarang gedungnya sih masih ada itu rumahnya. Nah, eh, dan di waktu SMP saya tanya gitu ya pada mbah saya itu gedung Suteja itu ada nama Suteja gitu ya. Terus siapa gitu. Kemudian saya ditunjukin rumahnya ya, betul itu Mas Nugroho yang di Pereng ya. Ya. Nah, dekat sekali kalau dari Pasar Manis, alun-alun gitu ya, jalan-jalan lewat Pereng. Nah, tadi Mas Nugroho menyampaikan itu ya terkait rumah ya, yang sekarang mungkin sudah di belakang mall ya. Nah, kemarin tanggal 3 April itu kebetulan saya ada acara di belakang Hotel Luminor dekat Ya, sampingnya dekat persis. mall gitu ya. Ha, saya ngelewatin rumahnya gitu ya, jadi teringat gitu ya. Hmm. Nih dulu di sini ada rumahnya Suteja gitu ya. Nah mungkin tadi yang disampaikan Mas Nugroho terkait dengan usaha ya, usaha untuk dijadikan Cagar cagar budaya budaya. ya, cagar budaya ya. Ini saya sangat sangat mendukung sekali ya, karena jangan sampai ya yang kita tahu seperti Stasiun Timur ya. Nah ini kan sebenarnya sangat punya nilai sejarah ya, nilai budaya yang besar itu ya. Apalagi rumah Raden Sutejo ini kalau memang iya gitu ya bisa terlaksana, ini kan tentunya nanti bisa menjadi satu apa ya, nilai nilai cagar budaya ya kalau ya bisa bisa diajukan. Tapi memang tentunya prosesnya cukup panjang ya untuk menjadi eh, cagar budaya gitu. Nah, yang saya sesalkan itu eh, gedung kesenian juga ini ya yang akhirnya harus jadi pasar gitu ya. Mengalah. Enggak lah ya. Saya dulu Mengalah. kenapa ya kok pemerintah bersikukuh gitu ya. Foto yang tadi Mas Nugroho di flyer itu saya nonton Mas itu ya. Jadi pembongkaran Yang Pasar Manis dibongkar. pun saya nonton. Tapi untuk foto, iya foto pembongkaran, saya nggak punya foto pembongkaran Gedung Setejo ya. Tapi kalau Pasar Manis saya nonton gitu ya. Saya ngelihat ini gila, saya belum dalam hati Iya. demi sebuah kepentingan negara gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum 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 menginjakkan kaki di gedung kesenian Suteja yang baru, Yang baru. Iya. yang ada di Bulb itu ya. Nggak tahu saya kenapa. Dulu ada undangan dari Disparubud itu ada Hmm. ketoprak ya. Kemarin waktu masih Hmm. Mas PJ ya, Mas PJ. Hmm. Masih mungkin mungkin ingat ya Mas Nugroho ya, ada Iya, iya. kegiatan di gedung Suteja yang baru itu ya, ketoprak itu ya.
yang main kalau nggak salah satunya Mas PJ gitu ya. Tapi saya nggak datang gitu, entah kenapa ya. Saya merasa bahwa Gedung Studio Lama itu punya nilai sejarah yang bagi saya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, mungkin itu tadi Mas yang terkait dengan usaha atau rencana rumah Raden Mendukung Sutejo ya. untuk bisa bisa dijadikan cagar. Saya mendukung sekali. Saya sebagai orang Oke. Purwokerto yang tahu ya sedikit mengenal lah tentang Suteja dari Gedung Oke, Suteja itu baik. sendiri. Oke, makasih Mas Jatmi. Ya, baik Mas Rudi. Wah, ini ya peserta setia setiap kandah kuna selalu Mas Rudi ini. Terima kasih sekali atensinya. Saya setuju sekali ya bahwa ada ya dukungan gitu ya. Raden Suteja menerima bintang Mahaputra bidang kesenian dan kemudian diusulkan menjadi kelak ya jadi pahlawan nasional dan kemudian tidak itu dukungan daerah ya memperhatikan peninggalan-peninggalan dalam bentuk rumah-rumah yang pernah ditinggali atau pernah punya sejarah dengan Raden Suteja itu saya pikir perlu diperhitungkan itu untuk matang-matang oleh pemerintah daerah agar bisa merealisasikan rumah di Pareng itu untuk mendukung atau mungkin ke depan jadi museum Raden Suteja. Ya. Itu Ya sebetulnya waktu kita launching film yang mencari Suteja itu, kita kan mengundang beberapa stakeholders juga ya, termasuk Pemkab sendiri, dan dalam hal ini Dinpora Budpar yang datang. Terus ada dari KAI juga. Nah, di dalam situasi itu kita mengusulkan minimal ada yang namanya pojok Suteja itu minimal. Nah, tahun kemarin ngobrol-ngobrol sama bidang kebudayaan. Awal tahun 2025 itu ngobrol-ngobrol dengan dari bidang kebudayaan di Gedung Suteja juga, Gedung Kesenian yang sekarang ya. Itu ada rencana nanti akan muncul pojok Suteja itu di Gedung Kesenian Suteja yang itu akan yang baru. Nanti akan mendisplaykan karya-karyanya Suteja. Sekarang sudah ada kayak foto-fotonya, kemudian riwayatnya Suteja, beberapa teks lagunya itu sudah ada yang di display di Gedung Kesenian Suteja. Itu pun gara-gara disindir sama keluarganya Suteja. Iya. Itu pakai nama bapak saya gitu ya. Gedung itu pakai nama bapak saya, tapi kok nggak ada riwayatnya tentang Suteja, malah ada huruf B di depan. Itu apa maksudnya? Nah itu yang kemudian akhirnya dinas untuk mengkoreksi diri ya istilahnya. Kemudian ada beberapa ornamen yang berkaitan dengan Suteja yang sudah ditampilkan di display di Gedung Kesenian yang sekarang. Nah, betul sebetulnya Pak, yang Gedung Kesenian yang lama yang di Pasar Manis yang itu sebetulnya juga gedung bersejarah sebetulnya. Saya pernah menyampaikan ini pada diskusi bersama Jagabaya Nuswantoro ya beberapa bulan yang lalu. Saya menyampaikan bahwa sebetulnya Gedung Kesenian itu juga peninggalan sejarah loh gitu ya. Sebetulnya itu peninggalan sejarah, tapi sayang sekali harus berubah atau berganti menjadi pasar. Sayang sekali. Kenapa? Karena ini dulu kan digunakan sebagai tempat pementasan ketoprak obong dulu awalnya itu. Lalu kemudian berganti menjadi bioskop ya, jadi bioskop, lalu menjadi gedung ketoprak lagi, lalu kemudian karena seniman-seniman Banyumas pada waktu itu sudah membantu ngamen gitu ya, bikin pentas dan sebagainya untuk mewujudkan waktu itu membantu pembangunan ini Mas, lokal wisata Baturaden, kawasan wisata untuk pengembangan kawasan wisata Baturaden itu oleh pemerintah Kabupaten Banyumas diberikanlah gedung itu
dengan nama yaitu Gedung Suteja itu sekitar tahun 74 itu Pak Sugeng Wiono punya Plakatnya. punya plakatnya tanda serah terima itu ya perubahan nama dari ya gedung biasa lah, gedung tanpa nama pada waktu itu karena buat petasan ketoprak kemudian jadi gedung kesenian Ya, Suteja. ya, Nah itu juga bersejarah sebetulnya, artinya bangunan itu tahun berapa 30 itu sudah ada sebetulnya. iya. Tepatnya tahun 37 ya, 37. ketika apa Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto itu digabungkan, Ya. dan kemudian Bupati waktu itu Suciman Ganda Subrata itu kemudian menata daerah alun-alun ya, yang kok ini depan kantor bupati kok kumuh gitu ya, gedung ketoprak Ya. dan sebagainya itu kemudian dipindahkanlah Ke arah ke itu ya. di sebelah Pasar Manis gitu. Dan waktu pemberian nama itu pun ada beberapa alternatif waktu itu ya. Karena yang saya ketahui salah satunya itu ya gedung Suciman Ganda Subrata karena yang buat yang buat gedung itu. Tapi kemudian keluarganya atau mungkin lebih banyak kemudian, dan kayaknya juga tanah yang dipakai itu kalau nggak salah juga tanahnya keluarga Raden Suteja atau gimana itu? Nah, kalau status tanah itu dalam diskusi terakhir saya itu belum ketemu Mas, maksudnya itu punya siapa, terus tidak ketahuan lah itu statusnya siapa, apakah hibah, apakah itu kemudian dari negara itu belum ketahuan asal usulnya. Tapi yang jelas itu bangunannya sudah lama, sudah lama itu. Sayang sekali tidak ada bekasnya. Iya, betul. Lalu kalau yang bangunan yang di Pereng, rumah yang di Pereng itu terkait sekarang sampai sejauh mana usaha tim ahli cagar budaya Banyumas untuk mengusulkan itu sebagai cagar budaya itu saya kurang tahu persisnya ya. Tapi Mas Arief Rahman pernah menyampaikan bahwa itu sedang kami kaji untuk diusulkan sebagai cagar budaya, dan dia malah minta tolong, Mas minta tolong mbok kenal sama yang punya mall, tolonglah ini yang punya mallnya barangkali teman-teman ada yang punya kita ajak diskusi bareng-bareng, Pak di sini ada bangunan cagar budaya yang benar-benar tokohnya itu sangat penting, sangat penting dan sangat bersejarah bagi masyarakat Banyumas. Dia menciptakan lagu Tebingnya Sungai Serayu, maka mohon hibahkanlah rumah ini gitu ya, sebagai mungkin museum tadi ya Pak, museum Raden Suteja misalnya. Nanti kita format tempat itu seperti apa agar juga tidak sekadar diminta tok jadi cagar budaya tapi nggak dikelola ya, nggak dirumah juga. Itu makanya harus jelas nih ke depannya mau seperti apa gitu. Setelah itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Ngapain Mas? Baik. Selanjutnya mungkin ada yang lain yang mungkin mau menyampaikan sesuatu atau menanyakan atau punya. Oke, monggo silakan. Siapa ini? Mas Gilang, monggo Mas Gilang. Bisa bergabung dengan kami di sini. Monggo Kanda. Baik. Selamat malam Pak Jalbilo dan Pak Nugroho. Apakah suara saya terdengar? Sangat bagus suaranya terdengar. Terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi atas ilmu yang telah ditularkan dari Pak Nugroho ini mengenai ragam musik, terutama lokalan Banyumas, Raden Suteja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Teman Prasidia. Saya masyarakat biasa yang kebetulan ketika saat main IG itu saya muncul postingannya BHAC. Nah itu saya jadi tertarik dengan tema yang akan dibedah gitu ya, Kandah Guna malam hari ini. Itu tentang Raden Suteja. Tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Nugroho dan juga oleh Pak Jatmiko mengenai
apa namanya, riwayat hidup dari Raden Suteja. Tapi ada satu yang menarik. Jadi juga sudah banyak dijelaskan mengenai apa namanya, popularitasnya beliau. Tapi yang saya tertarik ingin saya tanyakan adalah mengenai mengapa nama Raden Suteja sekarang itu tidak seharum layaknya eh, komponis atau musisi-musisi lain pada semasa itu seperti Ismail Marzuki, terus W.R. Supratman, C. Simanjuntak, dan Gus Bini. Apakah ada faktor seperti tadi juga dijelaskan bahwa eh, Raden Suteja ini musisi yang tidak punya band gitu ya, atau kalau bahasa sekarang ya player season atau musisi partikelir itu tadi Pak. Karena semacam seorang W.R. Supratman dan Ismail Marzuki kan dulu tergabung dalam band. Kalau siapa yang mengetahui saya, dalam W.R. Supratman itu tergabung dalam Black and White Jazz, terus Ismail Marzuki itu tergabung dalam Live Java gitu ya. Atau ada faktor semacam Raden Suteja ini seorang yang idealis gitu dalam menciptakan karya-karyanya. Ya, kita tahu dalam perkembangan musik di Indonesia ini kan pada sekitar tahun 140-an atau pra-kemerdekaan itu muncul musik di Indonesia itu bertransformasi dan muncul musik-musik yang beraliran nasionalis seperti Ismail Marzuki juga menciptakan musik-musik yang bernuansa nasionalis, tidak hanya bernuansa romansa saja gitu, dan W.R. Supratman juga. Atau apakah faktor itu gitu yang tidak membuat nama dari Raden Suteja ini sepopuler layaknya beliau tadi? Dan adakah upaya-upaya selain tadi menjadikan Raden Suteja itu sebagai tokoh nasional atau tokoh yang berpengaruh itu, adakah upaya-upaya lain untuk mengenalkan Raden Suteja, terutama ke generasi-generasi sekarang gitu, yang muda-mudi ini, terutama juga khususnya lokal Banyumas saja gitu. Karena kalau saya zaman sekolah tadi juga tidak ada nama Raden Suteja gitu dalam buku Iya. Nah, ini kan tidak ada ya seperti Ismail Marzuki gitu. Padahal dulu di kurikulum 2013 atau 2004 kalau nggak salah SP itu kan ada kelokalan gitu, tapi kok tidak dimunculkan gitu. Tidak muncul. Ya. Oke. Ya, terima kasih, mungkin itu sedikit pertanyaan Ya. dari saya. Baik Mas Gilang, terima kasih sekali sudah bergabung. Dan ini ada miss apa ini yang menyebabkan Raden Suteja ini kok tidak seterkenal Ismail Marzuki dan komponis-komponis W.R. Supratman, padahal beliau itu betul-betul terdidik dan pasti punya basic yang pasti sebagai seorang musisi ya. Seperti itu, beda dengan Ismail Marzuki malah ya seperti itu. Dan kemudian ya itu mungkin kalau zaman sekarang nggak punya home base, home base band seperti itu ya. Gini, ada beberapa alasan ya, tapi sebelum ke alasan-alasan itu saya coba menceritakan sebetulnya masa-masa Raden Suteja itu sebagai musisi partikelir tadi itu terjadi pada waktu sebelum dia berkarir di RRI. Jadi masih istilahnya bocah nom ya lontang-lantung melayapan kemana-kemana, manggung dan sebagainya itu sebelum dia kemudian aktif di RRI tahun 40 sekitar 42 43 kemudian ke Jakarta juga, lalu sempat menjadi pimpinan orkes di Auri, bahkan terakhir itu dia masih menjabat sebagai pimpinan orkes di Auri. Makanya dia mendapat istilahnya ya kayak semacam kalau Deddy Corbuzier itu titular gitu ya. Dia dapat pangkat itu. Ini ada di kurang terlalu jelas ya. Itu
memimpin orkes di RRI pernah, lalu terakhir yang di Auri itu terakhir. Dia dapat uang pensiun dari Auri juga. Oh. Dari Auri deh, waktu waktu apa meninggal itu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak bukan berarti dia tidak punya Rekam jejak. gitu ya di band yang menetap di sebuah band atau apa. Kalau dulu ya orkes ya, ya dia punya orkes-orkes yang cukup penting sebetulnya. Kalau Auri sampai sekarang kan terkenal apa ya, paling keren bandnya, marching bandnya terutama itu. Kalau Defile atau apa itu wah keren banget itu. Nah, itu tadi ya terkait karirnya ya. Kalau terkait dengan kenapa atau nggak sepopuler musisi lainnya, saya membacanya seperti ini. Yang pertama, karirnya Raden Suteja ini cukup singkat ya. Dia lahir 1909, lalu meninggal 1960. Artinya dia belum berusia 69, belum berusia 40, baru berusia 41 ya, 51 ya. Jadi singkat, dia hidupnya sangat singkat itu. Terus kemudian ada sebuah musibah yang menimpa RI Jakarta pada waktu itu. Yang kebakaran itu. Yang kebakaran dan itu menghanguskan semua koleksi partitur dan beberapa rekaman-rekaman yang sempat dia buat gitu. Jadi memang tidak banyak yang terselamatkan. Yang bisa terselamatkan itu ya hanya sekitar ini 72 yang dokumen yang dikumpulkan oleh keluarganya Suteja yang didapatkan. Ada beberapa rekaman yang masih selamat itu biasanya ada di teman-temannya sejauhnya. Misalnya kayak ada rekaman yang di Bing Slamet, ada rekaman yang di Jack Lesmana. Makanya sampai sekarang kalau ketemu albumnya itu ya paling ketemu albumnya Jack Lesmana gitu. Kami pernah sampai waktu riset dengan teman-teman JKFB itu yang pas penggarapan film dokumenter, kami sampai mendatangi sebuah produsen rekaman di Bandung, Irama Nusantara, sampai nanya ke sana enggak ada mas, hanya dapat berapa lagu ya, sekitar nggak sampai 10 lagu, dan itu rekaman-rekaman yang sudah istilahnya kadang dinyanyikan oleh musisi lain gitu ya. Dia nggak terlibat, Suteja sendiri nggak terlibat dalam rekaman tersebut. Nah, yang pertama tadi karirnya singkat, terus yang kedua dia itu lebih banyak posisinya di belakang layar. Jadi bukan vokal, bukan pemain melodi gitu ya, bukan. Jadi dia lebih sering bermain di belakang layar. Dia lebih sering kalau dalam bandnya itu kalau nggak megang piano ya biola. Itu kalau lagi ngeband ya, lagi live musik atau apa, dia pegangnya piano. Kalau lagi bawain band idealismenya dia yang bergaya Hawaiian, bergaya klasik blues itu atau jazz, itu dia megangnya piano. Makanya kalau dengar lagu-lagu rekamannya Suteja yang itu permainan pianonya Suteja. Malah saya sangat jarang mendengar dia memainkan biolanya. Belum pernah saya mendengarkan rekaman yang itu Raden Suteja memainkan biolanya sendiri. Saya belum pernah menemukan itu. Kalau ada yang punya mungkin bisa kita bertukar file ya. Saya mencari itu malah rekaman yang otentik, Raden Suteja sendiri yang menggesek dengan biolanya itu, yang Stradivariusnya itu saya pengen tahu gitu. Kalau ada yang punya, monggo deh gitu. Silakan berbagi file gitu. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang punya rekaman atau arsip-arsip terkait dengan Raden Suteja ya. Kadang arsip seseorang itu nyebar kemana-mana ya, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di tempat di mana beliau berkarir gitu ya, tapi juga bisa jadi di teman-teman yang justru yang sama seperti itu. Nah ini yang menarik, rekaman Piringan Hitam yang rekamannya Jack Lembers itu, yang mendapatkan adalah teman saya. Kebetulan dia
waktu itu main di sebuah pasar loak di Belanda, Hmm. dan dia menemukan piringan hitamnya Jack Lemers itu yang lagu yang mengenangkan Suteja. Sutejo ya. Ya, itu di pasar loaknya Belanda. Lalu dia beli, terus dibawa pulang gitu. Di sini kemudian ya karena dia apa ya, kolektor ya, dijual lagi. Cuman dilihatin tok, oh ini mas bentuknya seperti ini, oh iya iya. Terus dengerin sekilas rekamannya, oh masih bagus ini. Nah, tapi setelah itu ya dimiliki orang lain. Ya. Susah kalau Belanda tak cariin di pasar loak. Siap, cari di pasar loak mungkin ada. Ya minimal pasar loak sini mana ya dari sini ya. Di belakang pasar lagi. Mungkin ada ya. Ya mungkin. Bukannya ambil dulu sepeda itu mas di sana. Ya siapa tahu di antara mungkin itu ada gitu. Saya juga kadang menemukan hal-hal Iya. yang luar biasa di Iya. belakang Ya jadi itu ya ada dua alasan intinya. Pertama karirnya sangat singkat. Kedua dia pemain belakang layar. Juga. Kalau dan apa namanya, dia sangat jarang berposisi di depan, itu sangat jarang. Berbeda dengan W.A. Supratman. Kenapa dia kemudian sangat sangat populer? Karena dia kan waktu itu menciptakan, memperdengarkan lagunya di momen-momen yang sangat penting. Dan menjadi point of interest, point of focus ya. Contoh apa? Indonesia Raya di Sumpah Pemuda, ya, kemudian dinobatkan sebagai lagu kebangsaan. Itu benar-benar melekat dengan sosok W.A. Supratman. Kalau dari lagu-lagu yang diciptakan sendiri oleh Suteja itu sebetulnya kalau dibilang idealis tidak. Beberapa malah justru lagu-lagunya itu sangat romantis. Ada yang judulnya Ratna Juwita, ada yang judulnya Sekuntum Melati, Bunga Anggrek, Terimalah Salamku. Terus kemudian apa, Hambamu yang menyanyi, hati memuji, itu semua ya melankolis ya orangnya, romantis itu. Tapi ada juga yang bernada kritik, ada. Pertama dia menyoroti beberapa apa ya, lagu-lagunya itu menyoroti tentang korupsi, mas. Ada yang lagunya korupsi, ada Iwan Fals zaman dulu nih. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih ke pesan-pesan moral sih. Kayak lagu yang tadi waktu saya nyanyikan waktu ketemu dengan Pak Anton yang mantan direktur RRI Purwokerto itu, direktur musik RRI Purwokerto, dia menyanyikan lagunya judulnya III Seruanku. Itu juga temanya tentang korupsi temanya. Yang aku jadi kepala itu juga temanya tentang korupsi sebetulnya. Aku jadi kepala, yang mengingatkan seorang jabatan ya, pemimpin yang dia itu apa istilahnya jangan berbuat korupsi dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang lagu-lagunya ini apa jenaka. Contohnya ya Kopral Jono. Oh, Kopral Jono, ya kan? Itu lagunya jenaka. Ada beberapa yang istilahnya enggak apa ya? Kalau dibilang nasionalis ya ada juga. Gitu. Artinya ya yang ngikutin selera musik pada masanya. Ya, mungkin di kesatuannya itu, ya, di kesatuan Auri ya, menjadi bagian dari band Auri itu, saya pikir juga mungkin salah satu penyebab tidak begitu bebasnya. Ya, bisa jadi dia ekspresinya tidak terlalu tersalurkan ya. Ini ada beberapa lagu yang diciptakan sih pada waktu itu, Mars PBI, Mars Berjuang, Mars Gelora Wanita. Nah itu kan Kak sebenarnya pesanan sebenarnya. Jadi bisa menjadi kemungkinan yang sangat besar bahwa Raden Suteja ini tidak muncul perseorangan, karena dalam satu entitas ya, atau grup gitu ya. Tapi memiliki banyak rekam jejak yang saya pikir itu sangat besar untuk negara ini, ya, untuk bangsa ini agar bisa dikenang terus gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau. Oke, nggak ada. Sekarang jam berapa ini?
jam 9 lebih 10 menit. Lama juga ternyata. Iya. Nggak kerasa. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah eh, menjelang malam ini, saya harus perjalanan ke Kembali ya. timur dan Sambil memperkenalkan markas. oh iya, ya kita ini belum diperkenalkan ini Mas Gopi bahwa kita hari ini itu spesial, ya kita trial, kita live dari markas baru. markas baru kita, markas BHC ya, Rumah Arsip Banyumas dan showcase Banyumas Souvenir gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di Purwokerto atau di sekitarnya atau di tempat lain yang ingin berkunjung ya, atau kita mau ya mampir ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya, Baca buku, baca-baca buku, belum ada bukunya. ada beberapa. Ya ada beberapa yang teman-teman bawa gitu. Tapi insya Allah ke depan kita akan penuhi ini dengan arsip-arsip ya. Kita juga sedang menginisiasi untuk membuat Siniar. galeri ya, galeri tapi hubungannya dengan sejarah gitu ya. Mungkin kalau di luar sana itu galeri lukisan, galeri fotografi. Nah, kita galeri sejarah ya. Kita akan sedikit membuat pusat studi sejarah. ya, pusat studi sejarah. Oke, baik, terima kasih Mas Nugroho. Sama-sama Mas, hati-hati di jalan. Ini luar biasa. Kita sudah merencanakannya dari dulu. Kita akan bahas ini, tapi tertunda terus gitu ya. Baik, terima kasih. Saya Jatmiko Wicaksono. Saya kembalikan ke Mas Geri. Monggo. Oke, terima kasih Mas Jatmiko dan juga Mas Nugroho Pandu. Nah, untuk teman-teman, mari kita berikan reaction kita untuk moderator dan narasumber kita yang sudah memberikan materi malam hari ini. Bisa diberikan reactionnya ya, bisa love, mungkin bisa juga dengan tepuk tangan, bisa juga dengan membunyikan trompet tuh. Di situ juga ada ya di Lopel ya, bisa diberikan ya untuk memberikan semangat juga untuk para narasumber kita di malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup ini, sekarang saya mohon untuk Anda menyalakan kamera masing-masing dan kita akan berfoto bersama ya. Kita akan berfoto bersama. Jadi silakan nyalakan kamera Anda sekarang juga, silakan. Saya persilakan untuk dinyalakan kameranya dan nanti operator akan memberikan aba-aba ya untuk Anda. Kita akan foto bersama ya. Saya tunggu, masih ada yang belum menyalakan kamera. Iya, masih ada yang belum menyalakan kamera. Ini ada yang namanya siapa nih? Bagas Wisnuardi ini belum menyalakan kameranya. Kemudian ya. Baik, kita akan foto bersama. Berapa layar nih Pak Operator? Satu layar saja ya. Oke, baik. Jadi berikan senyum terindah Anda malam hari ini. Silahkan 1, 2, 3. Silakan beri senyum terindah Anda ya. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk moderator Mas Jatmiko Wicaksono dan juga Mas Nugroho Pandu sebagai narasumber malam hari ini, dan juga Anda semua peserta yang sudah hadir dan berkontribusi dalam perbincangan Kandah Kuna malam hari ini. Obrolan kita ini bukan sekedar hanya menggali sejarah dan arsip saja, tapi juga ikut merajut kesadaran akan pentingnya merawat warisan budaya sebagai bagian dari identitas kita. Kandah Kuna diinisiasi oleh BHC dan Yayasan Lestari Banyumas Raya untuk kandaan atau ngobrol yang tujuannya adalah sebagai ruang silaturahmi dengan pegiat sejarah, komunitas sejarah, atau dengan stakeholder yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Program ini didukung sepenuhnya oleh Rumah Arsip Banyumas dan Banyumas Souvenir.
Semoga diskusi ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menginspirasi langkah-langkah nyata dalam menjaga dan menghidupkan kembali cerita-cerita dari masa lalu. Kami berharap pertemuan ini mengundang lebih banyak diskusi dan kolaborasi di masa mendatang. Jangan lupa untuk bergabung dengan episode Kandah Kuna berikutnya, di mana kita akan terus menggali berbagai sisi sejarah dan budaya dengan cara yang lebih dekat dan relevan. Untuk info terkini, follow media sosial kami yang kami bagikan di kolom komentar. Anda yang pengen mengetahui juga alamat kami ada di kolom komentar. Anda yang ingin kenal lebih dekat dengan narasumber juga silakan ada di kolom komentar ya. Baik, teman-teman, langsung dari lokasi podcast yang beralamat di Puri Karanggintung nomor D3, Kelurahan Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Gary Lim sebagai MC dan operator Hilmi Nugraha. Kami ucapkan sampai jumpa dan mari terus menjaga semangat merawat warisan lokal. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.